selamat pagi adik-adik. Selamat datang di ibadah Minggu Anak Daring 18 April 2021. Hari ini cerita yang akan menemani adik-adik untuk bercerita. Sebelum cerita, mari kita memuji Tuhan. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib takkan lagi tercela. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus, Juru Selamat besertaku dan dosaku ditebus. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat ku beri. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh beribadah IMPA di rumah kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita, berkati kami agar kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa yang sudah siapkan Alkitab? Kalau sudah, kita akan sama-sama buka dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 hingga ayat yang ke-33. Kalau adik-adik semuanya sudah dapat, kita akan sama-sama nonton isi dari firman Tuhan tersebut. Datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah isi firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah menonton isi firman Tuhan tentang cerita murid-murid Tuhan Yesus yang taat menyampaikan firman Tuhan, akan tetapi banyak larangan yang tidak memperbolehkan mereka untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi karena mereka taat, mereka tetap semangat dan berani menyampaikan firman Tuhan tersebut. Karena menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada orang lain itu adalah sikap taat yang murid-murid Tuhan Yesus bisa lakukan. Nah,
murid-murid Tuhan Yesus pada masa kini adalah kita semua, adik-adik, papa mama, enci engku. Kita diingatkan untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu dengan cara apa? Yaitu melalui sikap kita. Contohnya, dengan umurnya adik-adik, adik-adik bisa melakukannya seperti apa? Yang pertama, adik-adik bisa rajin impa. Lalu adik-adik harus aktif ketika Enci dan Engku bertanya buat adik-adik. Adik-adik mau menjawab. Kalau Enci dan Engku memberikan tugas, adik-adik mengerjakan. Adik-adik nggak perlu takut atau malu diledekin sama teman-temannya. Lalu ketika adik-adik impa dari rumah masing-masing. Melalui Zoom, ketemu Enci dan Engku. Adik-adik menonton video cerita melalui YouTube. Nah, itu semua juga sama-sama beribadah. Nah, ketika adik-adik sedang bertemu Enci dan Engku melalui Zoom, adik-adik juga harus bersikap yang baik. Adik-adik juga berbicara dengan sopan. Nah, itu semua juga sama-sama kita beribadah. Walaupun adik-adik di rumah, Enci di rumah, kita bertemu hanya lewat Zoom, tapi firman Tuhan terus ada buat kita setiap minggunya. Nah, nggak hanya itu, yang terakhir, Ci mau ingatkan kalau adik-adik harus rajin baca Alkitab. Kalau adik-adik mau baca Alkitab, adik-adik juga pasti tahu apa yang Tuhan Yesus mau untuk kehidupan adik-adik. Nah, itu semua cara adik-adik untuk menceritakan firman Tuhan buat orang-orang di sekitar, yaitu melalui sikap dan perilaku adik-adik. Biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan dimanapun adik-adik berada. Nah, sekarang Ci punya tugas buat adik-adik, yaitu adik-adik membuat rekaman tentang kesimpulan cerita Ci hari ini. Hari ini Ci mengajarkan tentang taatnya apa saja ya. Ci tunggu rekaman video cerita adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk kami selalu taat kepada Engkau melalui sikap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.